Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MBC News. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai, dan pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui Embun Sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Doa menundukkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, sebab Dia segalanya di dalam hidup kita. Haleluya! Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, penebusan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Dan Engkau menjadi dekat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Seluruh hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Seluruh hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku,
hadapanmu Tuhan, Yesus, tidak takut, karena Kau besertaku. Kau selalu hadir bagiku, menopang hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dekapan-Mu ku rasakan tenang, di dalam hadirat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam
hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sepanjang bulan Agustus ini kita belajar satu penyataan dalam kehidupan kekristenan kita adalah I am free, saya bebas. Di minggu pertama telah diuraikan kepada kita manusia bebas atau saya bebas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dan di minggu kedua adalah bebas dari intimidasi. Di minggu ketiga ini adalah bebas dari rasa kegelisahan. Free of anxiety. Gelisah adalah tidak tentram. Selalu merasa khawatir. Suasana hatinya penuh dengan ketidaktenangan. Tidak sabar menanti dan lain sebagainya. Itulah arti gelisah dalam KBBI. Ada yang berkata, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah gelisah. Saya rasa hal itu bisa benar, tapi tidak 100% benar. Khawatir, takut, dan gelisah seringkali menghinggapi setiap orang, tak terkecuali orang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Salah satu misalnya duduk tidak tenang, berjalan mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas. Kemudian adalah keringat dingin, kesulitan tidur, gampang tersulut emosi, jantung berdebar-debar, bahkan bisa mengakhiri hidup karena dihantui perasaan tidak tenang atau gelisah. Hal-hal seperti itu tentu sesuatu hal yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi, namun justru pada umumnya orang tidak dapat melepaskan diri dari semuanya itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah hal demikian sesuatu yang wajar atau memang keadaannya demikian? Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, gelisah adalah salah satu gejolak perasaan, ditandai dengan rasa hati yang tidak tentram. Ketika tidur malam, kualitas tidur tidak lelap, bahkan bila terbangun tiba-tiba di malam hari dan sulit memejamkan mata kembali. Pikiran menerawang kemana-mana, ada suasana lesu, kurang bergairah melakukan aktivitas. Orang yang dilanda kegelisahan mengalami tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Setiap gejolak perasaan pasti ada sebabnya, tidak ucuk-ucuk. Orang yang tidak mempunyai kepastian atas masa depan bisa gelisah. Lihat orang menjelang pensiun, tak lepas dari sergapan kegelisahan. Terutama buat orang yang belum punya gambaran bagaimana mengisi hari pensiun ke depan. Konon juga, buat perempuan yang menjelang usia 50 tahun, suka gelisah. Disebabkan ada hal terbaik dari dirinya, dirasanya mulai menurun. Sesekali menghitung kerutan kulit wajahnya sambil bercermin. Atau menatapi uban satu persatu yang mulai mewarnai rambut kepala.
sambil bertanya di dalam hati, masihkah aku menarik dan dicintai pasanganku? Bapak Ibu saudara-saudari, banyak faktor penyebab ketidaktentraman hati atau kegelisahan. Dan orang yang mengalami bisa siapa saja. Bisa dari buruh kecil sampai pejabat tinggi. Dari orang serba kekurangan sampai orang yang hidupnya berkelimpahan. Termasuk apapun agamanya. Atau bisa juga Anda dan saya. Sesungguhnya semua orang bisa dihinggapi kegelisahan diri. Tidak ada seorang pun yang kebal atau imun terhadap kegelisahan. Lalu seperti apakah firman Tuhan katakan tentang kegelisahan? Betulkah bahwa anggapan gelisah itu hal yang lumrah atau bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau gelisah itu bertentangan dengan firman Tuhan, mengapa banyak orang Kristen masih hidup dalam rasa gelisah, khawatir, takut, dan cemas? Orang yang hidup di dalam Kristus, kebenarannya adalah orang yang bebas dari kegelisahan. Kenapa? Pertama adalah telah dibebaskan dari segala tuntutan penghukuman dosa. Sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus di Roma 8 ayat 1 sampai dengan kedua. Dikatakan demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dalam hukum dosa dan hukum maut. Dosa adalah akar dari segala kekhawatiran, ketakutan dan gelisah. Karena dosa merusak tatanan rancangan Allah untuk hidup damai dan masa depan yang penuh pengharapan. Namun rancangan Allah atas hidup kita tidak bisa dibatalkan oleh kuasa dosa. Dengan kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus, di atas kayu salib dan kebangkitannya di antara orang mati, telah menghancurkan kuasa dosa dan menebus kita dengan membayar lunas untuk membebaskan kita dari segala upah dosa dan kejahatan. Dengan demikian, kegelisahan disingkirkan dan diberi kita ketenangan untuk hidup dalam kehendaknya dan meraih masa depan yang telah Allah rancangkannya atas hidup kita. Kehendak Allah adalah kita hidup dalam damai sejahtera dan hidup tenang sampai kepada kekekalan. Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kegelisahan. Ketika Yesus setelah bangkit di antara orang mati, 40 hari bersama murid-muridnya, dan kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan meninggalkan mereka dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Murid-muridnya pun gelisah, sebab mereka sadar kelak akan ada perpisahan fisik dengan guru mereka, Yesus Kristus. Mereka takut dan khawatir apabila hal itu menjadi kenyataan. Bagaimanakah nasib masa depan kelak? Apakah hidup mereka berjalan di rute kehidupan yang baik apabila Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Atau justru hidup buruk telah menanti mereka? Pertanyaan-pertanyaan demikian bisa saja muncul lalu mengusik ketentraman hati para murid. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus menangkap suasana hati mereka. Hati yang tidak tenang dan tentram. Ada keraguan daripada muridnya memasuki masa depan. Rasa ragu yang menumbuhkan rasa takut, itulah gelisah. Tuhan Yesus melihat bahwa para murid-muridnya mesti diyakinkan agar mereka tidak takut maupun khawatir atau gelisah. Untuk itu Tuhan Yesus meminta mereka percaya kepadanya. Iya, kata kunci menangkal kegelisahan adalah percaya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Itu yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Percaya di sini mengandung arti menyerahkan hidup dan masa depan mereka kepadanya. Bukankah Tuhan Yesus pemilik masa kini dan sekaligus masa depan? Pemilik artinya
Ia punya kuasa mencipta dan mengubah kehidupan masa kini dan masa depan. Dengan menghargai pilihan bebas kita, Ia berkuasa merancang hidup kita kini dan nanti. Dengan demikian, Yesus meminta para murid-murid percaya kepadanya. Itu saran dan solusi tepat serta terbaik. Seumpama pengobatan, itu terapi termanjur. Betul, kegelisahan akan terobati dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Banyak orang tetap gelisah sebab beban kekhawatirannya tidak dilepaskan. Seharusnya biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita ke depan. Serahkan masa depan kita kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tatkala kini kita tengah didera kegelisahan, entah karena pergumulan ekonomi yang tak kunjung usai, entah relasi perkawinan yang kehilangan harmoni, entah sakit yang masih mendera, ataupun yang jadi sumber kegelisahan dan beban pikiran serta hati, jelas anjuran dan permintaan Tuhan Yesus agar percaya kepadanya. Kita tidak punya dasar mengabaikannya. Memang yang terbaik arah ke sana kita mesti berpaling. Mengapa? Sekali lagi, bagaimanapun Allah paling tahu hal terbaik buat kita. Kita sudah dan akan mengalami rancangannya atas hidup kita bernuansa damai sejahtera, bukan kemalangan, bukan nestapa, tapi rancangan pengharapan. Niscaya dengan percaya kepadanya, kelak Dia akan melepaskan beban kegelisahan kita. Bukankah kita ingat dan meyakini kebenaran firman Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang kedua, mengapa orang di dalam Kristus kebenarannya adalah bebas dari kegelisahan? Karena bagian kedua ini adalah memperoleh jaminan dalam penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sempurna, baik tubuh, jiwa maupun roh. Penyerahan diri kepada Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk mengusir kegelisahan hidup. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Maha Kuasa, sanggup memberikan perlindungan sejati dan pemeliharaan yang sempurna. Bahkan Ia menyertai kita setiap waktu dengan memberi kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan, memimpin, menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera serta menjamin untuk kita memperoleh seluruh penyediaan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila rasa gelisah di hati, pikiran, dan perasaan muncul oleh berbagai keadaan dan situasi yang tidak diharapkan, itu adalah cara iblis mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Suatu kisah, bapak dan anak sedang di ruang keluarga duduk santai sambil menonton TV. Remote control TV dipegang oleh sang ayah. Ayahnya membuka channel tayangan rohani. Ketepatan ayahnya senang hal-hal yang rohani. Anaknya turut juga menonton acara TV tersebut. Di awal acara TV tersebut bagi anak cukup menarik. Beberapa waktu kemudian anak mulai bosan, namun ia tetap menemani ayahnya. Sang ayah terus menikmati acara tayangan TV tersebut sambil tidur-tiduran.
Tak lama kemudian, anak mendengar bunyi benda yang jatuh di samping ayahnya. Perhatian sang anak teralihkan terhadap bunyi benda yang jatuh tersebut. Ternyata benda yang jatuh di samping ayahnya adalah remote control TV yang tadinya dipegang oleh ayahnya. Kemudian ia mengalihkan matanya ke arah ayahnya. Ternyata ayahnya sudah tertidur. Tak butuh waktu lama bagi dia. Remote control TV yang jatuh itu segera diambilnya. Dan kemudian merubah channel TV yang ia suka. Tayangan kesukaannya adalah film horor. Film horor segera tayang. Ia begitu menikmati tayangan film horor tersebut di depan TV. Sementara ayahnya menikmati TV menontonnya. Tayangan demi tayangan terus berjalan. Suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian anak berteriak ketakutan. Takut! Ayahnya terbangun. Langsung memeluk anaknya sambil bertanya, kenapa kamu nak? Anak tak mengeluarkan suara apapun karena ketakutan yang sangat dirasakannya. Ia hanya berani bisa menggerakkan jari telunjuknya terarah ke TV. Sang ayah melihat ke arah telunjuk tangan anaknya. Ternyata tayangan TV sudah berubah dari tayangan acara rohani menjadi tayangan film horor. Ayah mengambil remote control TV dan memberikan kepada anaknya. Lalu sang ayah memandu agar anaknya mengembalikan ke channel TV tayangan rohani lewat remote control tersebut. Anak dengan pelan menekan tombol TV ke channel rohani. Film horor menghilang, digantikan oleh tayangan rohani kembali. Rasa mencekam, sirna, dan keceriaan kembali menguasai anak. Kadang-kadang rasa bosan terhadap hal-hal rohani dapat muncul di perasaan kita. Dan kemudian kita mulai mengalihkan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang kita suka. Sementara semakin kita menikmati acara kesukaan kita, semakin hari semakin merasa sendiri dan cengkraman gelisah melingkupi suasana batin kita. Seperti di sekitar kita adalah acara kesukaan kita dan diri kita sendiri. Padahal ada Allah bersama kita yang memegang kontrol hidup dan keadaan di sekitar kita. Namun kita membiarkannya dan terus menikmati kesukaan kita. Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa, kasih, peduli, perhatian, dan mendengarkan setiap jeritan kita. Pelukan hangat cinta kasihnya dan otoritas keilahian diberikan kepada kita bila kita berseru dan menyerahkan hidup ke dalam tangannya. Remote control pengatur yang patut kita lihat dan dinikmati adalah tayangan-tayangan kehidupan yang membangun rohani kita bersama dengannya, mengusir kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan, dan memberikan sukacita serta damai sejahtera. Remote control yang Allah Bapa berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu Roh Kudus, diberikannya kepada kita dan tinggal di dalam kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada hal-hal yang rohani, bukan kepada keinginan diri sendiri oleh daging yang menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Allah menghendaki kita hidup dalam kesukacitaan dan kebahagiaan sampai kepada kekekalan yang Allah telah sediakan bagi orang yang hidup mengasihinya. Bagian yang ketiga, orang yang hidup di dalam Kristus, kebenarannya mereka bebas dari kegelisahan. Kenapa? Karena bagian ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah hak istimewa yang Allah sediakan dan berikan kepada kita yang percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini yang Allah siapkan dan sediakan bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih olehnya. Ketika kita merespon panggilan pemilihannya atas diri kita dengan percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang merdeka. Roh Kudus diberikan dan tinggal di dalam hidup kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan kita dorongan dan kegairahan berjalan bersamanya, mematikan keinginan daging dan menghidupkan tubuh kita untuk mengekspresikan kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, serta memperoleh seluruh penyediaan Allah di dalam Kristus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan sekaligus sebagai ahli waris kerajaan Allah untuk kemuliaan Bapa. Rasa gelisah tidak lagi melanda dan mengendalikan orang yang hidupnya di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya. Sebab orang yang hidup di dalam Kristus dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup mengekspresikan kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera dan memperoleh jaminan hidup dalam segala pemeliharaan Allah yang sempurna untuk meraih masa depan yang penuh harapan yang telah Allah rancangkan atas hidup orang-orang yang hidup mengasihinya bagi kemuliaan Allah Bapa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Karena Engkau telah memanggil dan memilih kami. Dan oleh anugerah-Mu di dalam kami, iman kami berkata kami percaya dan menerima dan menyerahkan hidup kepada Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam penyerahan diri kami akan Engkau ya Tuhan. Maka Engkau adalah Allah yang telah memerdekakan kami dari segala kegelisahan. Kami telah bebas dari kegelisahan karena Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan kejahatan. Dan dari segala upah dosa itu Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Engkau menjamin akan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kami tersedia dan Engkau jamin kami memperoleh semuanya itu. Engkau memberikan kami seorang penolong yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sehingga hari ke hari kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan di dalam segala kasih karunia Tuhan. Di dalam segala pemeliharaan-Mu. Untuk memimpin kami kepada rancangan indah-Mu atas hidup kami. Kami hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Sungguh Engkau Allah yang baik. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau meteraikan dia di dalam hidup kami. Engkau tuliskan dia di dalam hati kami. Engkau taruh itu di akal budi kami. Sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup yang bebas dari kegelisahan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku
rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat Kepadamu aku rasakan hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. hanya dekat Kepadamu aku rasakan hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. hanya Dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Kita bersyukur karena Ia memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia, membawa kurban syukur dan mendengarkan sebagian firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk kami datang ke rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Dan Engkau masih berkenan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Kiranya itu sungguh-sungguh tertulis di dalam hati kami. Dan itu ada di dalam akal budi kami. Sehingga setiap hari hidup kami menjadi berjalan di dalam terang firman-Mu itu. Dan pelita di kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Segera kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Allah yang hidup terus menyertai dan memberkati kami. Itu sebabnya kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu itu. Mari angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkah. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.